Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk hadir di dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah gerakkan hati dan fikiran kita untuk bersama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah karena sampai hari ini dan hingga detik ini Allah masih memberikan karunia-karunia yang begitu luas, yang begitu banyak, sehingga apabila kemudian kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka ketika Allah masih memberikan kita nafas, Allah masih memberikan kita nikmat umur, Allah masih memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, maka marilah kemudian kita syukuri nikmat Allah ini dengan kita kemudian senantiasa beribadah kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, as-siratul mustaqim. Semoga dengan kita senantiasa memperbanyak sholawat, nantinya kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Dan marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang penuh barokah ini, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Karena dengan hanya berbekal iman dan takwa inilah nantinya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya adalah bahwasanya kita menjalankan segala perintah-perintah Allah dan kemudian kita menjauhi segala larangan-larangan Allah. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika kemudian kita mampu untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan kemudian kita mampu untuk menjauhi segala apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kemudian berharap kepada Allah agar kemudian kita dimasukkan kepada golongan orang yang muttaqin, ke dalam golongan orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam segi bahasa artinya adalah takut. Takwa itu memiliki 4 huruf yang terdiri dari huruf ta, kemudian qaf, waw, dan ya, yang masing-masing hurufnya itu mempunyai makna daripada takwa itu sendiri. Ta itu artinya adalah tawadu, maka orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa tawadu, rendah hati, bukan rendah diri, apalagi kemudian merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Tawadu itu juga berarti ia adalah patuh, tunduk, taat atas apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maka kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia yang lemah ini, ketika kemudian turun perintah Allah dan apapun kemudian yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, maka dengan semampu dan semaksimal kita laksanakan dan kita kerjakan semata-mata adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah qaf. Qaf itu artinya adalah qanaah. Qanaah artinya adalah merasa cukup, merasa puas, ridho atas apa yang kemudian diberikan oleh Allah. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit banyak yang Allah sampaikan kepadanya, maka ia senantiasa bersyukur, mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita mungkin selalu tidak merasa puas, kita selalu merasa kurang atas apa yang sudah kita capai pada kehidupan di hari ini. Tapi tidakkah kemudian kita melihat, tidakkah kemudian kita mendengar bahwa ada saudara-saudara kita yang saat ini yang jauh kondisinya, yang jauh kemudian situasinya daripada kita. Kalau kemudian kita berkaca, ada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, di Lebanon, di Syria dan lain sebagainya, yang pada saat ini mereka mengalami genosida, sedang berkecamuk perang di sana. Sedangkan kita yang pada saat ini hidup di Indonesia relatif aman, kita mempunyai bekal untuk kita makan pada hari ini. Kita dikaruniai oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani. Lantas bagaimana kemudian saudara kita yang ada di sana, yang tidak ada jaminan untuk hidup pada hari ini, tidak ada bekal untuk dimakan pada hari ini.
Maka kita harus kemudian memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kita tinggal di negara yang aman, kita masih mempunyai bekal untuk kita makan pada hari ini, maka kata Rasulullah, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia dan seisinya ini telah dilimpahkan kepadanya. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, yang kedua tadi adalah qanaah. Kita harus nantiasa merasa cukup dan bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga adalah wau, artinya adalah al-wara', yaitu orang yang bertakwa adalah orang yang mampu kemudian bisa membedakan mana yang kemudian hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat baginya dan mana kemudian hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Apabila kemudian hal itu bermanfaat, maka ia kerjakan, ia lakukan. Namun apabila kemudian ia melihat bahwasanya itu tidak bermanfaat, maka ia tinggalkan. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang mampu untuk kemudian memilah dan memilih selektif dalam hal sesuatu apapun. Ketika baik kemudian ia ambil, ia kerjakan, dan apabila itu tidak baik maka ia tinggalkan. Dan yang keempat, yaitu artinya adalah yakin. Orang yang bertakwa adalah orang yang yakin sepenuh hati bahwa apa yang kemudian terjadi pada kehidupannya, apa yang terjadi pada dirinya, semua itu telah digariskan oleh Allah, semua itu sudah masuk di dalam Lauhil Mahfuz dan dalam ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang yakin dengan sepenuh hati dengan Allah, senantiasa berhusnudzon dengan Allah. Dia senantiasa kemudian positive thinking, berpikir positif, berpikir reflektif, bahwa apa yang kemudian terjadi dalam kehidupannya, di dalam dirinya, itu semua sudah diatur dan menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, maka urgensi daripada takwa pada saat kita hidup di akhir zaman ini adalah sangat penting sekali bagi kita, di mana kita seringkali dan setiap saat atau setiap hari mendengar bahwa terjadi kemaksiatan-kemaksiatan di mana-mana. Terjadi kemungkaran-kemungkaran yang begitu banyak. Adanya kerusakan-kerusakan yang diakibatkan atau disebabkan oleh ulah tangan manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bah bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di muka bumi ini, di daratan maupun di lautan, adalah sebab ulah tangannya manusia. Begitu banyak kemudian kita dengar, kita melihat di televisi, di media sosial, begitu banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi. Maka kita sebagai umat Islam harus kemudian kita memegang teguh ajaran agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah yang menjadi pedoman hidup kita. Kita harus kembali kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kemudian umat Islam ini kembali kepada Al-Quran, maka fa insyaallah umat Islam akan berjaya. Tapi ketika umat Islam meninggalkan Al-Quran, maka tunggulah kehancurannya. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, maka Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan perihal takwa. Ada 4 hal yang beliau sampaikan. Takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Takwa adalah kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah artinya kita merasa takut, kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah, kita senantiasa merasa dimuraqabahi oleh Allah dalam setiap gerak-gerik kita, setiap aktivitas kita, setiap perbuatan kita akan dinilai dan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi fenomenanya sekarang banyak kemudian yang tidak ingat Allah, tidak merasa dimuraqabahi dan tidak merasa diawasi oleh Allah, sehingga ia kemudian terlarut dalam jurang kemaksiatan, kemungkaran dan lain sebagainya. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa dia mawas diri, dia merasa dimuraqabahi dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa bahwa ada malaikat yang senantiasa mencatat amal perbuatannya, dan ia ingat bahwa apa yang ia kerjakan, apa yang ia perbuat nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib adalah wal amalu bit tanzil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu untuk mengamalkan Al-Quran. Sebagaimana yang kami sampaikan, bahwasanya Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran ini meskipun secara bahasa artinya adalah al-qiraah, artinya adalah bacaan. Namun lebih jauh lagi, Al-Quran tidak hanya untuk dibaca, namun Al-Quran lebih jauh adalah untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sudah sampai mana tingkat mengamalkan kita kepada Al-Quran? Apakah hanya sekedar untuk kita baca saja? Apa sudah pada tahap kita membaca arti, terjemahan, dan kandungan yang ada di dalamnya? Atau kita mempelajari tafsirnya, terjemahannya, atau kita menghafalkannya? Tapi yang lebih jauh lagi, Al-Quran ini adalah kemudian untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, amalkanlah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat untuk menjadi syafaat, untuk menjadi penolong bagi siapa yang mengamalkannya, bagi siapa yang membacanya. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil. Orang yang bertakwa adalah orang yang ridha atas pemberian Allah sedikit banyak yang kemudian Allah sampaikan kepadanya. Ia kemudian pandai-pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Janji Allah adalah apabila engkau benar-benar bersyukur kepada Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmatku kepada engkau. Wala in kafartum, namun apabila engkau kufur, engkau tidak mau bersyukur kepada Allah, maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabnya Allah itu sangatlah berat. Dan yang keempat adalah wal isti'dadu liyaumir rahim. Takwa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib adalah kita mempersiapkan bekal untuk nantinya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bekal yang utama, bekal yang terbaik adalah bekal takwa, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekal-bekallah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dunia ini sangatlah singkat, tempat singgah kita. Maka dunia ini adalah tempat untuk kita memperbanyak amal salih, untuk kita berinvestasi amal kebaikan sebanyak-banyaknya, untuk kemudian kita nantinya panen, untuk kemudian kita nantinya tuai nanti di kehidupan akhirat. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam ketaatan kepadanya. Kita diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah, sehingga betul-betul kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Ada istilah 3I, yang mana 3I ini sekiranya mampu untuk kemudian membentengi kita di dalam kita menjalankan kehidupan atau menjalani kehidupan di akhir zaman ini. 3I itu yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah artinya adalah tegak lurus konsisten di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah ini bisa dikatakan berat apabila kemudian kita tidak konsisten di dalam menjalankan ibadah kepada Allah atau dalam kita beramal. Taruhlah ketika kita mempunyai suatu amalan, taruhlah kita sholat 2 rakaat, sholat tahajud atau sholat duha, yang mana 2 rakaat ini kita konsisten untuk menjalankannya setiap hari, meskipun di mata kita atau di mata orang lain itu jumlahnya adalah sedikit, tapi percayalah bahwasanya ketika kita mampu untuk beristiqomah di dalam beramal sholih atau dalam beribadah, itu adalah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kita mengira bahwasanya itu adalah hayyin, sesuatu yang remeh, tetapi bagi Allah itu adalah sesuatu yang besar. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar artinya adalah kita berusaha, berupaya dengan semaksimal mungkin di dalam menjalani kehidupan kita di akhir zaman ini. Apapun peran kita, apapun tugas kita, apapun pekerjaan kita, maka kita berikan yang terbaik. Kalau kemudian di ranah keluarga, maka kita menjadi sosok ayah, sosok kepala rumah tangga yang terbaik untuk keluarga kita. Kalau itu dalam hal pekerjaan, maka kita berikan pekerjaan yang terbaik untuk tempat kerja kita, untuk instansi dan lembaga kita. Kemudian yang ketiga adalah istighfar. Istighfar itu kita memohon ampun, memohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Kita pasti pernah melakukan kesalahan atau dosa. Maka sebaik-baik daripada kita adalah yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengharap dengan kita beristighfar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian kita juga mengharap rahmat dan ridhonya, dibukakan oleh Allah jalannya, dan kita juga berharap agar Allah memberikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang melazimkan istighfar, memperbanyak istighfar, maka Allah akan jadikan setiap kesempitannya adalah keluasan atau jalan keluar. Allah akan jadikan kesedihannya kebahagiaan, dan Allah akan berikan ia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memantapkan hati dan keyakinan kita.
Allah memudahkan kita untuk beristiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan menerima segala amal perbuatan kita. Kita juga berdoa kepada Allah bila nantinya Allah menjemput kita dan tiba ajal kita, kita semuanya dalam keadaan yang husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.